Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kita hari ini melanjutkan dari kajian kita tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah mengenal lauk pauk yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu labu. Dan ini masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, apa yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW, yang mana tentunya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang lauk pauknya Rasulullah SAW, yang mana dari lauk yang tentunya sederhana dan lauk yang jika kita lihat itu adalah berupa daging-daging yang lain. Kemarin juga kita sudah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW juga memakan dari ayam, daging ayam, dan pernah juga Rasulullah memakan daging ayam kalkun, ya kan, ayam kalkun. Yang mana jika kita ingin mencobanya, tentunya Rasulullah SAW pernah memakan, dan kita niatkan meniru dari kanjeng Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai dari kajian kita ini, seperti biasanya kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, sekarang kita melanjutkan dari hadis-hadis tentang lauk pauknya Rasulullah yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, anna hayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'ah. Qala Anas fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am faqaraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba wa qadidun qala Anas fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u duba'a hawaliya qas'ati falam azal uhibbu duba'a min yaumaidin. Sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW untuk makan suatu makanan yang dibuatnya. Selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk memenuhi undangan. Undangan apa? Undangan makanannya. Yang diundang yaitu makanannya tadi. Memenuhi dari undangan makanannya. Kemudian tukang jahit itu menyuguhkan kepada Rasulullah SAW roti yang terbuat dari tepung syair. Kemarin kita sudah mendengar bahwa tepung syair ini, jika teman-teman belum mengenal dengan tepung syair, silahkan menonton dengan video sebelumnya tentang tepung syair. Dan sayur labu serta daging dendeng daging. Jadi disuguhi dengan tepung syair dan sayur labu, kemudian dendeng daging. Karena Rasulullah SAW di hadis sebelumnya kita sudah mendengarkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW menyukai sayur labu. Semoga teman-teman yang mendengar, sahabat-sahabat yang mendengar, yang tidak menyukai dari sayur yaitu berupa labu, belajar bersikap seperti para sahabat untuk mencintai labu. Karena para sahabat banyak yang tidak di dalam suatu sejarah, di dalam suatu riwayat sejarah Rasulullah SAW menyukai labu. Kemudian sahabat tahu
ada sahabat yang tidak menyukai labu, kemudian dia menyukai labu dikarenakan Rasulullah SAW menyukai labu. Wallahu a'lam. Cerita Anas selanjutnya. Kulihat Nabi SAW mencari labu itu di sekitar Qas'ah. Atau Qas'ah ini adalah piring besar. Biasanya kalau piring besar ini dimakan untuk digunakan makan orang yang banyak. Di sini tertulis untuk 10 orang. Piring besar untuk 10 orang, 5 orang. Yang untuk 5 orang disebut dengan syahfah. Wallahu a'lam. Maka sejak itu aku Anas bin Malik radhiyallahu an menyukai labu. Anas bin Malik melihat dari Rasulullah SAW menyukai dari labu tersebut, labu yang disuguhi, maka Anas bin Malik pun dari saat itu juga menyukai labu. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi dari kue-kue manis dan madu. Jadi Rasulullah SAW menyukai kue-kue manis. Ya, maksud di dalam kata-kata kue ini umum, teman-teman, sahabat. Kue apa saja yang kita niat meniru Rasulullah, tentunya sudah bisa disandarkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyukai yang manis-manis atau madu. Kita minum madu, niat mengikuti kesukaan Rasulullah, tentu memiliki keistimewaan tersendiri di dalam suatu ganjaran yang kita dapatkan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim Al-Daruqi, juga diriwayatkan oleh Salamah bin Syabib, dan diriwayatkan pula oleh Mahmud bin Ghailan. Mereka menerima dari Abu Usamah dari Hisham bin Urwah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Atha bin Yasar radhiyallahu an mengkhabarkan anna amma Salamah ahbarahu annaha qarabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban maswiyan fa'akala minhu summa qama ila salati wa ma tawaddo. Jadi di sini menjelaskan wa ma tawaddo, dia tidak wudu ya. Sesungguhnya Ummu Salamah bercerita kepadaku, Atha bin Yasar, bahwa ia menyuguhkan daging panggang semacam sate, atau di sini dinisbatkan sate, kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau memakannya, lantas berdiri untuk melaksanakan sholat, sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Rasulullah SAW sudah melakukan wudu dan tidak berwudu lagi untuk mengerjakan sholat. Di sini di dalam pandangan alim ulama di dalam mazhab kita pun, yaitu mazhab Syafi'i di Indonesia ini, makan itu tidak membatalkan dari wudu. Yang penting untuk membersihkan dari gigi-giginya yang akan, jika ada yang tersangkut, dan tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Al Hasan bin Muhammad Az-Zafarani dari Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Jurayj dari Muhammad
bin Yusuf yang bersumber dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwaan fi masjid. Kami makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Di sini bisa kita pahami memang untuk mengotori masjid itu termaksud tidak menjaga dari adab masjid. Namun di sini sudah kita temukan bahwa Rasulullah SAW pernah makan bersama sahabatnya, yaitu bahkan daging panggang di dalam masjid. Ini jika ada pandangan alim ulama melarang, itu pun untuk menjaga adabnya. Namun jika ada yang melakukannya, kita pun berlapang dada seharusnya, karena di sini ada dalilnya yang mana diambil dari Sunan Ibnu Majah dari hadis nomor 3311 bisa kita temukan di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan ada juga suatu riwayat tabuh, sholawat, bertabuh itu pun di emperan masjid. Baru di emperan masjid. Wallahu a'lam, mungkin ada yang menemukan dalil yang di dalam masjid. Namun di sini sudah menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah makan di dalam masjid, yaitu berupa daging panggang. Wallahu a'lam. Dan namanya suatu pendapat itu ada suatu hadis menceritakan jika salah pendapat atau pandangan alim ulama, maka satu ganjaran untuknya. Allah berikan ganjaran. Dan jika benar, itu pun diberikan 2 ganjaran. Wallahu a'lam. Dan yang terbaik kita pilihlah yang tengah-tengah, karena Syekh Uzair mengajarkan pilih yang tengah-tengah untuk kehati-hatian. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya, jika ada yang salah saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, ada masukan, berikan komentar yang positif di dalam komentar-komentar di bawah ini. Saya undur diri. Jika ada yang menemukan juga dalil-dalil lainnya, silahkan juga beri komentar yang baik. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.